Halo anak-anak, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, minta tuntunan Roh Kudus sama Tuhan ya. Coba semuanya siapkan hati ya, fokus ya. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik. Kita mau berdoa ya. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau jaga kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami juga akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu selalu menyertai hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, siapkan Alkitab ya. Firman Tuhan di rumah. Kita akan baca dalam kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 11. Ayo semuanya siapkan dulu Alkitab ya, Alkitabnya. Ya, buka di Kejadian 8 ayat 1 sampai 11. Ya, Ibu Ruth akan membacakan anak-anak dan papa mama di rumah juga boleh ikut membaca ya. Ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nah, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ayat berikutnya ya. Nah, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, nah tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi. Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Nah, ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Nah, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Oke anak-anak, jadi pada saat itu anak-anak Allah mengingatkan Nuh ya serta seisi keluarganya. Nah, dan juga beserta segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan Nuh dalam bahtera itu untuk tetap tinggal dalam bahtera itu ya, untuk termasuk dalam bahtera itu. Karena Allah akan menghembuskan angin yang sangat besar melalui bumi dan ia akan menurunkan air ya ke dalam bumi itu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah angin besar itu datang ke bumi, air itu pun turun ke bumi sehingga
terjadilah air bah yang sangat besar menutupi bumi itu anak-anak. Nah, sehingga semua orang yang berdosa, yang melanggar perintah Allah, semuanya mati ya. Semuanya tidak ditolong, tidak tertolong. Nah, yang hanya selamat adalah Nuh dengan keluarganya dan juga beserta binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Nah, jadi hanya merekalah yang selamat anak-anak ya. Karena air bah yang sangat besar itu datang menutupi bumi. Nah, anak-anak, jadi ketika air bah itu sudah datang, sudah menutupi bumi dan banyak orang yang sudah mati. Nah, jadi setelah 150 hari lamanya, barulah air bah itu mulai surut, makin surut ya, atau makin berkurang dari muka bumi. Nah, sehingga pada bulan ke-7 dan hari ke-17, Batrah Nuh itu pun terkandas di Gunung Ararat ya. Nah, jadi setelah air bah itu semakin surut, nah akhirnya Batrah milik Bapak Nuh itu terkandas di suatu gunung yang bernama Gunung Ararat ya. Jadi anak-anak, setelah air semakin surut dan Batrah Bapak Nuh sudah terkandas di Gunung Ararat. Nah, pada 40 hari lamanya ya, setelah 40 hari lamanya, Bapak Nuh ini membuka batranya itu untuk mengeluarkan seekor burung gagak. Nah, dan akhirnya burung gagak itu pun terbang pergi ya. Nah, kemudian Bapak Nuh juga melepaskan seekor burung merpati ya untuk mencari tahu, melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi ataukah belum. Nah, jadi Bapak Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk mencari tahu ya apakah air bah itu sudah surut, sudah hilang dari muka bumi ataukah belum anak-anak. Jadi anak-anak, ketika burung merpati itu pergi melihat dan mencari tahu, nah apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah air bah itu belum banyak berkurang dari muka bumi ya. Nah, akhirnya burung merpati itu balik lagi ke Batrah Nuh. Nah, jadi anak-anak, pada hari yang ke-7 setelah 40 hari lamanya itu, nah Bapak Nuh kembali melepaskan burung merpati itu lagi untuk mencari tahu dan melihat apakah air bah itu sudah surut dari muka bumi ataukah belum. Nah, akhirnya burung merpati itu pun pergi mencari tahu, melihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, burung merpati itu kemudian datang menjumpai Bapak Nuh dan dia juga membawa sehelai daun zaitun yang segar ya, sebagai tanda bahwa air bah telah surut atau berkurang dari muka bumi. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak Nuh mulai melepaskan semua yang ada dalam bahtranya itu ya, segala binatang liar ataupun segala ternak yang ada di dalam bahtranya itu ya, untuk kembali hidup ya di bumi ya, untuk kembali menikmati kehidupan mereka di bumi lagi. Oke anak-anak, jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh ini? Nah, yang dapat kita pelajari yang pertama adalah Allah selalu menyertai kehidupan kita sebagai manusia. Ya, benar ya. Nah, Bapak Nuh seorang yang taat, Allah selalu menyertai dia ya, sehingga dia selamat dari air bah itu. Nah, jadi Allah tidak akan meninggalkan kita ya dalam setiap apapun yang kita alami, baik itu kesulitan kita ya. Allah tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Dia selalu menyertai kehidupan kita ya anak-anak. Nah, yang kedua, kita belajar taat ya dari kisah Nuh ya, seperti Bapak Nuh itu, karena dia taat, dia patuh, dia percaya kepada Allah sehingga dia diselamatkan Allah ya. Nah, yang ketiga, kita belajar bersyukur dengan segala pemberian Allah. Nah,
sebagai anak Allah, kita harus belajar bersyukur ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut karena apa yang diberikan Allah itu semua baik, semua indah ya. Jadi kita harus belajar taat patuh ya, tidak boleh bersungut-sungut ya, harus bersyukur sama apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak? Oke anak-anak, jadi sekian firman Tuhan yang disampaikan Ibu Ruth di pagi ini ya. Semoga kiranya kita mau jadi anak-anak Allah yang selalu taat kepada perintahnya ya, yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ya. Kita harus belajar contoh seperti Bapak Nuh ya, yang selalu taat dan selalu takut dan percaya kepada Allah ya.